Selamat datang di Universitas Esa Unggul. Mari bergabung bersama lebih dari 20.000 mahasiswa lainnya. The fast-paced and ever-evolving global landscape require human resources who are technology-savvy, intelligent, independent, and possess strong communication skills. Embracing technological transformation is not just a choice, it's a necessity. To keep pace, educational institutions must be forward-thinking, shaping future-ready graduates. At Universitas Esa Unggul, we are committed to embracing these changes. Our achievements, both academic and non-academic, reflect a continuous process of improvement, aligning with our goal to become a world-class university. We support the accomplishments of both our organization and individuals, making a lasting contribution to society through education, research, and the practical application of knowledge. Esa Unggul offers a diverse range of programs across 3 campuses in Greater Jakarta, Bekasi, Tangerang. Each campus provides a high-quality, international standard education, preparing our students to be competitive in today's global economy. Our mission is to shape smart, creative, and entrepreneurial global citizens who are ready to meet the challenges of the digital era. We are dedicated to preparing students to become digital pioneers, individuals who are well-equipped to thrive in the age of digitalization with intellectual rigor and a nuanced understanding of technology. Universitas Esa Unggul is the answer to the world's current challenges, including technological disruption and the rise of artificial intelligence. Through a curriculum that anticipates global trends, we encourage students to excel both academically and personally. Being smart means fostering a love for learning and the ability to think critically. Creativity is the skill to innovate and solve real-world problems. And at Esa Unggul, we develop both creativity and leadership to help our students succeed on a global scale. Being entrepreneurial is about mastering digital skills, building extensive networks, and developing effective strategies for the workplace. Our commitment to academic excellence is reflected in the numerous awards and recognitions we have received from public and private organizations. Esa Unggul is a place where the learning process is taken seriously, with thoughtfully designed academic and non-academic spaces that cultivate digital, entrepreneurial mindsets. Our goal is to graduate innovators who are ready to make meaningful contributions to humanity. Penting sekali bagi Universitas Esa Unggul untuk membuat terobosan dan berbenah diri menyongsong era digital. Esa Unggul wujudkan generasi digitalpreneur di Indonesia. Universitas Esa Unggul, preparing tomorrow's leaders today. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ibu Vita sudah bergabung juga di tengah-tengah kami dan selamat siang juga kepada para peserta sekalian yang telah mengikuti webinar rutin Universitas Esa Unggul. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan rahmat dan taufiknya sehingga pada siang hari ini yang cerah ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan webinar Universitas Esa Unggul dan pada sesi pertama siang hari ini mengangkat tema yaitu pentingnya kesehatan mental dalam dunia kerja.
Oke, jika tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Naila Saputriode selaku moderator yang akan membantu memandu jalannya rangkaian webinar kita pada siang hari ini. Dan tentunya juga di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bu Vita sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang, Ibu. Selamat siang semuanya. Saya Selamat panggilnya siang Kak Ibu, Neta. gak apa-apa, Panggilnya Mbak aman, Bu. aja. Aman ya. Oke, Mbak sehat atau Ibu. Kak juga Hari boleh. ini sehat, Bu. Aktivitasnya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar Naila ya. sehat? Kak, Kak Naila Oh, sehat? Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Baik, senang sekali bisa bertemu dengan Bu Vita. Ini untuk pertama kali ya, saya baru pertama kali bersama dengan Bu Vita Wahid. Oke, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya siapa ya narasumber kita. Jadi narasumber kita pada siang hari ini yaitu Ibu Vita Wahid. Beliau ini sebagai coach dan juga penulis luar biasa ya. Mungkin di sini nanti sesuai dengan tema kita ya. Tentunya beliau sudah mempunyai segudang pengalaman dan di sini akan dibagikan, akan diberikan tips kira-kira gimana ya untuk kita bisa menjaga kesehatan mental kita di dalam dunia kerja ya. Mungkin di sini para peserta yang masih saat ini kuliah ataupun lagi bekerja mungkin merasakan atau kira-kira seberapa penting sih kesehatan mental itu selain kesehatan fisik kita ya itu mungkin nanti akan disampaikan dan akan diberikan materinya oleh Ibu Vita pada siang hari ini. Oke, mungkin untuk tidak berlama-lama lagi. Oke, sorry sebelumnya sebelum saya masuk ke inti dari acara webinar ini, mungkin ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan ke para peserta webinar. Bahwasanya nanti di akhir sesi materi akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk peserta bisa ditulis poin-poin pentingnya dan nanti ketika ingin ditanyakan bisa dipersilahkan untuk ditanyakan pada saat sesi tanya berlangsung, baik melalui kolom chat ataupun juga mau raise hand, boleh dipersilahkan biar langsung bisa tanya secara langsung kepada Bu Vita. Dan juga untuk sesi pengisian link absensi nanti akan dibagikan di akhir sesi webinar. Jadi bagi para peserta untuk stay selalu di dalam Zoom webinar pada siang hari ini. Karena untuk mengisi link absensi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jadi jangan lupa untuk selalu stay dan memantau materi yang akan dibagikan. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi materi ini dan saya akan berikan waktu ini kepada Bu Vita. Kepada Bu Vita, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Naila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Mbak Naila ya. Eh, saya tahu di hari Jumat ini jelang akhir pekan, apalagi ini jam-jamnya habis makan siang, mungkin teman-teman semua, aku nyebutnya teman-teman semua ya kali ya, biar enak ya. Teman-teman semua mungkin agak ngantuk, agak pingin buru-buru udah weekend gitu. Tapi saya minta kebersamaannya, kita minta, saya minta waktu teman-teman semua untuk hadir penuh di dalam sesi kita kali ini gitu ya. Eh, Kurang lebih 1,5 jam ya kalau tidak salah ya. Nah, pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Istanbul yang telah apa ya mengizinkan saya membersamai teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol gitu ya. Ini anggap aja sesi tapi eh, yang ringan sebenarnya, nggak sesulit judulnya kayaknya sih ya gitu ya. Eh, saya juga maunya ringan bawainnya. Terima kasih untuk Universitas Esa Unggul dan juga kalau tidak salah memang ini dari Pusat Kesiapan Kerja ya Mbak Naila ya gitu. Jadi eh, asumsi saya berarti mungkin yang hadir di sini sudah mungkin semester-semester akhir yang memang sedang mempersiapkan mempersiapkan fase berikutnya, milestone berikut kehidupannya dalam dunia kerja. Gitu mungkin ya.
Nah, pertama-tama mungkin saya mau share screen dulu ya. Saya tadi kan Mbak Naila tuh bilang, Mbak Naila sendiri kalau boleh kenalan dulu Mbak Naila ini juga mahasiswi Universitas SA Unggul ya. Betul, semester Dan akhir, Bu. semester akhir. Jurusannya apa Mbak Naila? Jurusan gizi, Bu. Oh, gizi. Wow, ada jurusan gizi juga ya di sana ya. Oke, luar biasa. Oke, ini saya seneng banget gitu ya, karena tentu saya lulusnya, saya sebenarnya lebih prefer dipanggil Mbak atau Kak gitu ya. Tapi mungkin memang saya sudah lulus kuliah terus lebih dari 10 tahun yang lalu. Kebetulan waktu saya lulus, mungkin udah lebih dari 15 tahun yang lalu sih sebenarnya gitu. Jadi waktu saya mau lulus tuh rasa-rasanya tidak terlalu banyak seminar-seminar seperti yang ini yang diadakan untuk mempersiapkan mahasiswi-mahasiswanya untuk memasuki persiapan kerja gitu. Jadi saya sangat apresiasi ke Universitas Esa Unggul karena mengadakan ini untuk teman-teman semua. Jadi saya juga apresiasi kepada teman-teman semua yang mau hadir walaupun masih ngantuk-ngantuk, habis kekenyangan gitu ya, maupun panas-panas, agak males gitu misalnya. Tapi saya hargai kehadirannya di sini dan ingat di sini adalah insya Allah manfaatnya untuk kita semua gitu ya. Di sini kita sama belajar. Kita di sini semua sama-sama murid, sama-sama guru gitu ya. Jadi kita sama-sama saling sharing gitu. Oke, aku mau perkenalan sedikit. Jadi tadi Mbak Naila sudah bilang gitu ya, saya adalah seorang coach. Apa itu coach? Mungkin teman-teman nanti bisa kalau berkenan bisa apa namanya bisa cari tahu gitu ya. Sertifikasi saya itu bukan sertifikasi, spesialisasi saya itu sebenarnya di self growth, life coach sama juga sebenarnya karir gitu. Saya juga jadi banyak membantu teman-teman yang misalnya first jobber atau teman-teman yang mau lulus kuliah, kemudian mereka ingin membawa perjalanan karirnya itu kemana gitu ya. Dan saya juga sebenarnya, tadi Mbak Naila sudah sebutkan bahwa saya adalah seorang penulis buku. Penulis buku judulnya Finding Ikigai in My Journey. Dan sebenarnya saya ini lulusan sastra Jepang dari Universitas Indonesia. Dan awal mulanya sih saya bekerjanya itu sebagai penerjemah Jepang Indonesia. Tapi 5-6 tahun belakangan ini saya memulai karir baru sebagai coach. Jadi dua-duanya berjalan bersama-sama. Selain itu juga saya berkegiatan sosial di sebuah panti asuhan dan penyuka kopi. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang mau ngajakin aku ngopi, boleh banget gitu ya. Nah, berhubung tadi saya sudah memperkenalkan diri, Mbak Oh ya, saya juga minta teman-teman ya kita untuk terkoneksi di Instagram saya maupun di LinkedIn saya yang gampang banget sih, nggak ada embel-embel lain kecuali Vita Wahid gitu ya. Saya sangat senang kalau kita bisa terhubung, nggak hanya di kelas ini saja. Oke, dari saya sudah memperkenalkan diri, Mbak Naila yang moderator sudah memperkenalkan diri. Saya minta dong teman-teman ya untuk menuliskan di kolom chat namanya siapa, tinggalnya di mana. Kalau tadi saya tidak salah dengar kan ada beberapa universitas esa unggul ya ada di Jakarta, di Bekasi, sama di satu lagi di mana gitu ya. Boleh juga dituliskan kampusnya kampus mana dan jurusannya jurusan gitu. Jadi kita bisa saling mengenal gitu ya. Kalau yang misalnya mau buka kamera, saya juga sangat menghargai karena buka kamera untuk hadir penuh dalam satu sesi, misalnya ditanya mengutarakan pendapatnya, itu adalah menurut saya adalah bagian kesiapan kita atau sesuatu yang perlu kita lakukan gitu ya untuk kita memasuki dunia kerja gitu ya karena kalau di kerja itu akan menjadi tuntutan-tuntutan kalau rapat misalnya kameranya dibuka kalau ditanya harus menjawab gitu ya jadi biasakan diri untuk siap masuk ke dunia kerja. Boleh saya mungkin minta waktunya sekitar 1 menit, mungkin setengah menit juga boleh ya. Saya minta waktunya sedikit ya Mbak Naila ya untuk teman-teman menulis namanya dan jurusannya itu jurusan apa di kampus mana gitu. Karena saya kan juga nggak tahu ya ada di kampus mana aja. Yuk silakan teman-teman yuk. Yuk. Oke, ini ada satu. Leni dari Bekasi FEB Kampus.
Terima kasih, Mbak Leni. Oke, yang lain aku tunggu ya. Aduh, ada lagi. Yuk, yuk, yuk. Yuk. Oh iya, Mary dari Jakarta. FB juga. Oke. Oke. Fatimah, Meko Sidarta. Wah, menarik sekali jurusannya psikologi, ada dari ilmu komputer. Oke, saya sambil berjalan, tapi nggak apa-apa ya di kolom chat juga silahkan dituliskan ya apa namanya kalian dari mana saja supaya kita jadi sama-sama kenal gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Nah, di sini tadi kan saya sebutkan profesi saya adalah sebagai coach. Di sini saya ingin memberikan hadiah kepada teman-teman semua sebanyak 3 sesi coaching. Mungkin nggak familiar dengan yang sebutannya coaching itu apa gitu ya. Di sini saya menawarkan ke teman-teman sekalian untuk mendapatkan sesi on one dengan saya. Nanti sesinya itu eh, apa namanya online. Saya yang akan menyediakan link Zoom-nya. Saya akan menyediakan waktu 1 orang 1 jam. Jadi masing-masing kalau ada tiga orang peserta berarti akan ada 3 jam ya saya membersamai teman-teman di waktu yang berbeda, di waktu yang nanti kita sepakati bersama gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya adalah di sini kan nanti kita ada kelas ya, ada kelas nanti kemudian penguatannya itu seperti apa dan juga kalau misalnya teman-teman nih punya tema lain atau topik lain atau yang ingin dieksplorasi dari teman-teman lainnya, maksudnya topik lain selain yang dibicarakan di kelas ini juga boleh. Tapi intinya adalah saya ingin memberikan experience coaching bersama saya. Gitu ya Mbak Naila, kita ingat-ingat ya Mbak, kita punya free coaching ini ya Mbak ya, free sesi coaching ini. Jadi nanti di akhir sesi tolong diingatkan saya siapa saja yang dapat free coaching ini. Oke? Oke, tadi kan judulnya apa ya? Ada yang ingat nggak sih sesi webinar kali ini judulnya apa? Ada yang ingat nggak? Apa namanya? Pentingnya kesehatan mental di dunia kerja, gitu kan ya? Apa namanya topiknya ya? Eh, Menurut teman-teman, memang penting nggak sih sebenarnya di dunia kerja itu kita butuh kesehatan mental selain kesehatan. Tentu kalau jawaban formalnya ya penting ya gitu karena yang pertama kesehatan fisik kita harus sehat. Kalau enggak ya mau ke kantor juga susah, mau bekerja konsentrasi juga susah gitu ya. Sama halnya juga dengan kesehatan mental. Apalagi kan kita tuh kurang lebih ya, kurang lebih tuh sehari itu kerjanya adalah sebanyak 8 jam per hari. Itu artinya 30% dari kehidupan kita yang 24 jam itu kita akan habiskan untuk bekerja ketika nanti kita masuk ke dalam dunia kerja gitu. Kalau saat dan sisanya dipakai untuk tidur yang mungkin 8 jam, sekian sekian jam gitu ya. Tapi juga dipakai untuk yang lain, ada yang untuk makan, ada yang untuk minum, ada yang untuk bergibah misalnya, ada yang untuk belanja dan lain-lain. Jadi menurut saya eh, kesehatan mental itu memang sangat perlu dijaga ketika kita bekerja gitu. Memang kan istilahnya formalitasnya atau secara logik kita sudah tahu ya kesehatan mental itu sangat penting di dunia kerja. Nah, hari ini saya sebenarnya ingin lebih tadi kalau saya perhatikan judul saya ya, judul materi saya ingin lebih spesifik ke satu tools atau satu apa ya cara hidup gitu ya katakanlah maksudnya lebih lebih praktikal yang saya akan bahas di sini itu namanya ikigai untuk membantu kesehatan mental kita dalam dunia kerja. Saya juga mau tanya lagi nih sama teman-teman di sini semua ya. Oh ini benar nih Mbak Tia bilang perlu Kak kesehatan mental perlu karena kalau kita kadang kita dapat atasan yang kemudian jadi kita harus punya mental baja bener banget gitu kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dunia kerja jadi kita harus protek diri kita secara mental untuk kita bisa kerja dengan baik gitu. Makasih ya Mbak Tia ya tadi ya. Nah kembali ke saya
Tadi kalau kita tahu penting atau enggak penting gitu ya pastinya kesehatan mental rasanya sih di sini 37 kepala 37 kepalanya setuju bahwa kesehatan mental, mental ini sangat diperlukan dalam dunia kerja. Tapi saya ingin lebih spesifik menerangkan eh, apa ya tentang ekspertis saya gitu ya. Tadi ada beberapa kali mungkin kata-kata ini muncul dalam slide saya bahwa satu seni hidup dari Jepang yang bernama Ikigai ini kalau kita tahu, kalau kita pakai, kalau kita terapkan dalam hidup kita, ini insya Allah juga bisa membantu kita untuk menyiapkan kesehatan mental kita memasuki dunia kerja gitu ya. Jadi apa yang akan saya bahas di sini nggak hanya sekedar kesehatan mental per se, tapi saya lebih ingin mengulik ikigainya ketika itu diterapkan di dunia kerja dan bagaimana dia bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan mental kita di dunia kerja. Nah, sampai di sini dulu, aku mau tanya dong teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah tahu yang namanya ikigai? Boleh kita pakai kolom chatnya dulu ya. Siapa yang sudah pernah dengar Ikigai atau enggak kasih apa tanda jempol, tanda hati atau apapun? Belum. Meko bilangnya belum ya. Ada lagi kah yang sudah pernah dengar tentang Ikigai? Oke, ada yang kalau udah pernah dengar jempol diacungkan secara online, secara pernah tapi belum tahu artinya. Nah, kasih ini ya. Oke, ada lagi yang sudah pernah dengar mungkin apa? Oke, sudah tapi nggak paham. Ini Priska ya. Oke, kalau Mbak Naila sendiri sudah pernah dengar belum Mbak Naila? Kalau saya sendiri sebenarnya Bu masih belum pernah dengar Bu. Ini Belum baru pernah dengar. pertama kali ini. Oke, oke. Siap. Jadi nggak apa-apa ya. Hari ini saya akan lebih mengulik tentang Ikigai yang sebenarnya kalau ditarik garis apa namanya, ditarik hubungannya nanti juga akan ketemu kenapa Ikigai ini kalau kita tahu kita bisa menemukan dan kita bisa apa namanya tuh menerapkannya itu membantu kita untuk bisa punya kesehatan mental yang baik di dalam dunia kerja. Oke, saya mau di Esa Unggul ini ada jurusan sastra nggak ya? Ada Adanya tidakkah? jurusan pendidikan bahasa Inggris, kalau sastra Oh, belum oke ada. oke. Baik, baik. Oke. Jadi kan memang kan latar belakang pendidikan saya itu adalah bahasa Jepang ya, sastra Jepang. Karenanya saya saya sampai sekarang saya bekerja sebagai penerjemah Jepang Indonesia. Di sini saya pertama ingin ngebahas dulu tentang artinya dari huruf kanji ya. Kalau teman-teman tahu kan mungkin huruf Jepang itu kan dituliskannya dalam huruf kanji ya. Jadi saya mengulik ini dulu nih. Ikigai ini kalau nanti nih setelah kelas ini selesai, teman-teman boleh searching juga di Google gitu misalnya ya, Ikigai itu artinya apa untuk lebih tahu lebih dalam. Uh, tapi di sini pertama saya ingin mengulik dulu tentang artinya secara bahasa, definisinya secara bahasa. Yang pertama, Iki ini artinya hidup. Kalau saya dari Jawa gitu, Iki ini artinya ini ya gitu. Tapi kalau di Jepang, Iki ini artinya hidup gitu. Dan yang kedua adalah kanjiga yang artinya berharga, bernilai tinggi, bermakna gitu. Jadi saya mau mengulik sedikit tentang kanjiga yang artinya berharga ini. Jadi kanji ini artinya dulunya, awal mulanya itu sebenarnya kanji ini, kanji kai ini yang tulisannya ada di bawah ini ya, itu adalah kanji yang artinya cangkang kerang gitu. Nah, cangkang kerang kan seperti teman-teman tahu ya, yang artinya cangkang kerang gitu. Nah, cangkang kerang ini tahu kan kebayang cangkang kerang itu seperti apa? Nah, cangkang kerang ini di satu periode di Jepang, di periode namanya periode Heian, sekitar abad 14, cangkang kerang ini dipakai sebagai alat tukar, sebagaimana kita menggunakan uang pada hari ini. Saya yakin kalau saya tanya, pasti teman-teman sepakat kalau uang itu pasti punya makna ya buat kita. Berharga atau enggak, pasti jawabannya berharga. Bernilai tinggi atau enggak, pasti jawabannya bernilai tinggi. Jadi cangkang kerang ini dulunya kan berharga nih di periode 14 abad 14 itu ya di periode Heian.
Dan seperti yang teman-teman juga mungkin tahu, bahasa itu kan mengalami pengembangan ya, mengalami evolusi. Jadi cangkang kerang yang kanji gai yang artinya hanya cangkang kerang dan dipakai untuk apa namanya sebagai alat tukar, kemudian dia berevolusi nih si bahasa ini. Dan akhirnya sering juga dipakai dalam pengembangannya sering dipakai digabungkan dengan kata kerja. Sehingga kalau kanji ga yang artinya tadi itu asal namanya cangkang kerang dan akhirnya nilainya berharga karena dia adalah sebuah nilai tukar, digabungkan dengan kata kerja yang artinya hidup. Jadi kurang lebih apa namanya pengertiannya adalah seni atau filosofi hidup dari Jepang. Jadi pengertiannya gini ya, kalau tadi kata-kata itu digabungkan. Sebenarnya ini sebuah seni atau filosofi hidup. Ya ini karena kebetulan dari Jepang, makanya ditulis di sini dari Jepang gitu ya. Tentang bagaimana kita menjalankan keseharian kita dengan penuh makna, penuh arti, ada tujuannya gitu ya. Di sini, teman-teman, kita ada 37 orang dalam kelas ini. Tentu sama nih sama Tuhan dikasih waktu 24 jam. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang gitu ya. Nah, kita menjalankan keseharian kita juga sama gitu ya, diberi porsi waktunya. Yang membedakan mungkin ada yang menjalankan kehidupannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan merasa bahwa hidup kita yang dikasih ke kita ini bukan sia-sia, sehingga dijalankannya dengan sehari sedikit 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 gitu, tapi semuanya tuh ada artinya, ada tujuannya, ada maknanya. Di satu sisi ada juga orang yang eh, apa ya merasa hidup itu ya udah sekedar privilege aja gitu. Jadi menjalankan hidupnya juga ya mohon maaf ya dalam tanda kutip kayak gitu-gitu aja tanpa arahan yang jelas, tanpa tujuan yang jelas gitu ya. Nah, Ikigai ini sebenarnya membantu kita untuk menyaring sebenarnya atau menyaring atau memberi arahan pada kita untuk kita mulai menjalankan hidup kita dengan tujuan, dengan satu tujuan atau dengan kebermaknaan gitu ya. Nah, dari pengalaman saya hidup dan segala macamnya ya, mungkin kan saya sudah lebih lama dari teman-teman, bukannya berarti lebih tahu, hanya saya lebih lama nih waktunya, jadi input yang saya dapatkan mungkin lebih banyak dari teman-teman gitu ya. Yang saya tahu, semakin dewasa kita, semakin umur kita bertambah, artinya kesungguhan kita untuk menjalankan hidup itu akan menjadi lebih lebih apa ya harus lebih dipikirkan gitu ya kalau harus lebih ada tujuannya kalau mungkin misalnya ketika teman-teman semua masuk TK ya hanya sekedar untuk main-main tujuannya dalam tanda kutip apa ya menghabiskan waktu masa balita kita gitu ya. Kemudian ketika SD lebih ada tujuannya untuk bisa misalnya lebih mahir baca menulis gitu ya. Ketika SMP juga demikian. Ketika SMA juga tuntutannya lebih tinggi. Ketika kuliah juga begitu gitu ya. Mungkin kalau dari TK sampai SMA teman-teman tidak terlalu apa ya memusingkan harus SM. Mungkin ada pilihan ya, misalnya ketika masuk SMP, pilihannya swasta atau negeri atau SMA mana, zonasi mana dan segala macam. Begitu juga masuk SMA, di SMA juga mungkin jurusannya apa atau bagaimana gitu. Tapi ketika kuliah itu akan menjadi teman-teman mengalaminya ya, ketika pertama kali akhirnya masuk ke SA Unggul itu kan pasti ada sebuah proses milih jurusan, milih fakultas, milih universitasnya di mana, mempertimbangkan UKT-nya berapa, mempertimbangkan segala macam. Nah, itu satu milestone sudah sampai di sini, di titik ini teman-teman, milestone teman-teman sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Nanti insya Allah beberapa waktu lagi akan memasuki milestone yang menuntut teman-teman untuk lebih serius dalam menjalani hidup. Itu pengalaman saya paling tidak gitu ya. Dan ketika masuk ke kerja gitu ya, walaupun memang akan ada berbagai kondisi, akan sangat ditentukan apakah kita sebenarnya menyukai pekerjaannya atau tidak, sesuai sama atau tidak dengan diri kita dan lain-lain gitu ya. Nah, Ikigai ini mungkin sedikit banyaknya bisa membantu teman-teman untuk menentukan arah karirnya itu ingin seperti apa. Dan nanti teman tiga orang teman-teman dari sini yang mendapatkan sesi coaching dari saya juga nanti bisa mungkin lebih dalam lagi apa namanya mengenal dirinya gitu ya. Oke, tapi saya kembali ke Ikigai dulu. Sebenarnya Ikigai itu seperti apa? Di sini dulu deh saya mau tanya ke teman-teman gitu ya. Buat teman-teman, arti hidup yang
bermakna atau berarti bernilai tinggi itu apa sih? Bisa juga dikaitkan dengan sekarang ya status teman-teman sebagai mahasiswa-mahasiswi yang akan berikutnya menapaki dunia kerja juga boleh, atau in general kehidupan yang bermakna berarti menurut teman-teman tuh seperti apa. Saya persilahkan lagi teman-teman untuk nulis di kolom chat, atau mungkin jika ada satu atau dua orang yang ingin buka mic juga nggak apa-apa ya. Silakan, saya tunggu. Mbak Naila juga kalau mau tulis silakan. Ya, oke, saya tunggu ya. Waktu ya. Yuk, silahkan teman-teman ditulis apa sih? Salah salah. Kehidupan yang berarti atau bermakna, bertujuan itu menurut teman-teman apa sih? Ketika misalnya ditanya, hidup kamu sudah ada maknanya atau belum? Maknanya apa? Buat teman-teman ya, gitu. Silahkan tolong ditulis di kolom chat. Yuk, tadi yang sering-sering nulis tuh siapa ya? Ada Meko, ada Leni, ada Priska. Ya, silahkan. Ini apa nih pernah siapa? Saat kita bermanfaat kepada orang lain, karena kayaknya sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Terima kasih, hidupnya buat orang lain berkembang. Oh, wow. Oke, ada lagi. Oke, oke ya. Terima kasih ya. Ini untuk Flavio. Namanya bagus sekali ya, Flavio dan Meko. Kemudian Priska, hidup yang bermanfaat adalah hidup dengan tenang menghadapi segala masalah dan rintangan dengan tenang. Iya, betul sekali. Kalau Mbak Naila apa Mbak Naila? Hidup yang bermakna buat Mbak Naila apa? Kalau menurut saya sendiri hidup yang bermakna tadi mungkin ke Priska juga udah menjawab tenang. Dan yang Nah, kedua kalau menurutku adalah rasa syukur. Ya, itu jauh bikin hidup lebih terasa bermakna lah, punya arti hidup. Ya. tenang, terus ada rasa syukurnya di situ gitu ya. Ya, oke. Terima kasih ya Mbak Naila ya. Kemudian ini ada Kak Muhammad Sofyan ya, teman kita nulisnya dulu memaknai hidup saya. Jadi saya memaknai hidup saya harus jadi orang yang sukses. Tapi sekarang bingung harus ngapain. Oke, terima kasih jawabannya ya. Memang ya, terima kasih jawabannya. Tadi kan sebenarnya tulisan teman-teman tuh ya, seperti menjadi orang sukses, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, membantu pengembangan diri orang lain. Kemudian tadi kalau Mbak Naila dan Mbak Priska juga bilang tenang, penuh rasa syukur. Itu adalah hal-hal yang kita butuhkan dalam dunia kerja nggak sih? Butuhin kan ya? Kita butuhin ya. Kita mau kerja kalau nggak manfaat untuk orang lain, orang nggak akan hire kita dong ya. Ngapain kita di hire hanya untuk duduk di situ tanpa ada maknanya, kan nggak mungkin ya gitu. Jadi kan apa namanya tadi yang disebutin bermakna, membuat orang bertumbuh, karena kita misalnya kerja kan juga nggak sendiri. Walaupun misalnya saya kerja sebagai freelance nih, saya penerjemah maupun coach itu saya basicnya adalah freelance, tetap aja akan apa berinteraksi dengan orang lain kan ya. Jadi yang tadi Meko bilang bahwa hidup berarti adalah hidup membuat orang lain berkembang. Saya juga walaupun sendiri kerjanya harus juga bersama tim ya, satu sama lain harus memberikan simbiosis mutualisme di mana kedua-duanya tuh harus ada benefit di hidup kita gitu. Nah, itu kan semua hal yang dibutuhkan dalam dunia kerja ya. Ya kan ya, untuk kita ngerasain kerja kita itu juga bermakna. Nah, tadi kan kembali ke definisi ikigai, mudah loncat-loncat ya, maaf ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ikigai adalah ini dan apa secara definisi besarnya. Dan kemudian tadi teman-teman udah sharing beberapa arti bermanfaat untuk teman-teman itu apa. Eh, kemudian sekarang saya ingin apa tuh namanya? Berarti kan yang teman-teman sebutkan sebagai gimana caranya untuk diri sukses, gimana caranya untuk memberikan manfaat, gimana bisa hidup tenang, bisa ada syukurnya di situ gitu ya. Itu bisa juga kita jalankan kalau kita tahu ikigai gitu ya.
Itu semua gitu. Nah, di sini saya akan memberikan apa sih yang dinamakan ikigai itu sebenarnya, walaupun tadi kita sudah membahas definisinya gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti searching tentang ikigai, kemungkinan besar yang akan teman-teman temui adalah diagram Venn yang ada 4 irisan, gini ya, begitu, begini gitu ya. Ada 4 irisan di mana kita harus nyari tengah-tengahnya itu apa gitu ya. Itu adalah ikigai yang memang kalau teman-teman perhatikan, apalagi teman-teman yang sering lihat medsos gitu ya, terutama di masa-masa pandemi, mungkin pada saat itu teman-teman masih SMA kali ya. Pada saat itu tuh booming banget nih yang namanya ikigai gitu ya. Nah, yang booming itu adalah si diagram dengan 4 irisan dan kita disuruh cari tengah-tengahnya itu apa. Di situ sih diartikan bahwa ikigai itu adalah apa yang kita disuruh nyari-nyari, kita disuruh mencari irisan antara apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, apa yang bisa kita dapatkan sebagai imbalan dan apa yang berguna untuk dunia. Itu yang mungkin kalau misalnya teman-teman searching lebih dalam tentang ikigai itu yang keluar gitu ya. Tapi di sini saya ingin menyajikan satu ikigai lain yang lebih apa ya, manusia bukan manusiawi lagi, lebih sederhana gitu ya, lebih lebih dekat, lebih nggak neko-neko gitu. Tapi insya Allah kalau seandainya kita meresapi eh, ke 7 elemen ini, bisa kita praktekkan juga di dalam dunia kerja dan di dalam kehidupan eh, personal kita. Oke. Di sini saya akan go through satu-satu ya elemennya. Eh, Mohon maaf karena saya pekerjaannya sebagai penerjemah, jadi saya ada kecenderungan kalau ngomong cepat. Kalau terlalu cepat, tolong dikasih warning ya, Mbak Naila ya, gitu ya. Jadi 7 elemen ini nanti saya akan go through satu-satu gitu ya. Ngeliatin apa sih yang harus kita miliki untuk kita tahu ikigai kita itu apa gitu. Apa namanya? Ke 7 elemen ini adalah ke 7 elemen yang sifatnya itu adalah kebutuhan psikologis kita. Oke, yang pertama itu adalah yang namanya kalau diterjemahkan itu life satisfaction. Life satisfaction ini seperti tadi yang sudah kayaknya disebut-sebutkan sama Mbak Priska dan sama Mbak Naila gitu ya, bahwa kita ini punya sesuatu yang kita syukuri dalam hidup kita gitu ya. Di sini ada 42 orang. Senang rasanya tambah terus ya ini orangnya gitu ya. Jadi tentu saja hal-hal yang disyukuri kita ini beda-beda gitu ya. Begitu juga apa yang terjadi di hidup kita itu kan berbeda-beda. Nah, life satisfaction ini, oh ya, BTW, si 7 elemen Ikigai ini pertama kali apa ya, dicetuskan oleh psikiater yang bernama Mieko Kamiya yang ada ditulis di kanan bawah ini. Dia adalah seorang psikiatris yang meneliti tentang Ikigai pertama kali di Jepang, dan dia juga meneliti tentang apa ya, istilahnya harapan hidup, atau juga misalnya tentang bagaimana seseorang merasa hidupnya berarti atau tidak gitu. Jadi si Mieko Kamiya ini, beliau ini adalah pakar seperti itu gitu ya. Nah, beliau mengatakan bahwa kita untuk punya ikigai, atau dalam artian untuk kita tahu kita bermakna atau enggak, pertama selalu berpulang ke diri kita. Kita harus pertama-tama melihat apa yang membuat kita puas dalam kehidupan kita, dan apa yang membuat kita ini bisa mensyukuri apa yang kita jalani dalam hidup kita gitu. Nah, di sini sih rasa-rasanya kan teman-teman pada pakai sosmed dan segala macam gitu ya. Teman-teman mungkin menyadari bahwa sekali kita buka sosmed, dalam waktu yang sangat sangat pendek gitu ya. Misalnya teman-teman scrolling 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 10 menit aja. Itu kalau teman-teman hitung udah berapa informasi yang masuk ke otak kita, yang masuk ke kepala kita tanpa kita sadari. Yang kita nggak saring-saring gitu sebenarnya. Kita nggak tahu sebenarnya info itu penting atau nggak untuk hidup kita gitu ya. Nah, ketika kita kita punya willingness, atau kita punya kesadaran juga gitu ya untuk melihat sebenarnya apa aja sih yang sudah ada di dalam hidup kita, apa aja sih yang bisa kita syukuri dalam hidup kita gitu ya. Itu kalau kita punya willingness, kita jadi bisa tahu sebenarnya apa yang penting atau enggak untuk hidup kita gitu. Jadi kita nggak cuma memasukkan apa-apa saja yang nggak penting gitu sebenarnya dalam hidup kita,
tapi kita jadi lupa yang penting sebenarnya apa gitu ya. Eh, Kalau saya boleh share gitu ya, apa yang membuat saya merasa bersyukur atau merasa puas dalam kehidupan saya sehari-hari adalah sesimpel kalau setiap pagi habis sholat subuh saya punya kebiasaan untuk duduk di teras. Di teras saya kebetulan kamarnya di lantai 2. Terus saya ngelihat apa namanya perubahan warna langit kalau dari kalau habis subuh itu kan masih gelap ya. Terus kemudian berubah jadi ungu, kemudian berubah jadi orange gitu. Itu adalah momen yang membuat saya merasa hidup saya itu jadi berharga. Walaupun bukan harus seperti itu gitu ya. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk dari hari ke hari ini perhatikan gitu. Sebenarnya apa sih yang sudah berjalan dengan baik di dalam hidup kita, privilege apa aja sih yang kita punya gitu ya. Apa namanya, kadang-kadang kita lalai gitu karena kita keseringan ngelihat keluar, kita keseringan ngelihat pencapaian teman-teman kita keseringan ngelihat apa tuh namanya, orang-orang yang sebenarnya nggak relate sama kita gitu ya. Kalau ada beberapa kali saya dengar kadang-kadang mereka ngebandinginnya sama influencer, ngebandinginnya sama artis. Itu kan ngapain kita ngebandingin sama itu semua gitu ya, karena itu kan nggak relate sama hidup kita gitu. Nah, di sini jadi saya mengajak teman-teman untuk lebih peka pada diri sendiri, pada hal-hal apa saja yang menurut teman-teman itu sudah berjalan baik di kehidupan teman-teman dan apa yang teman-teman syukuri. Kalau kembali ke kita ngomong pekerjaan misalnya atau ngomong kuliah, misalnya bakat-bakat apa aja sih, minat-minat apa aja sih, pencapaian dan pencapaian ini nggak mesti besar ya, pencapaian-pencapaian kecil apa sih yang sudah pernah teman-teman apa lalui selama hidup yang mungkin sekitar let's say 19 tahun, 20 tahun ini gitu, 21 tahun saya nggak tahu usianya yang tepat berapa gitu ya. Tapi yang pertama adalah elemen untuk bisa bersyukur atau mempunyai eh, rasa puas terhadap kehidupan kita. Yang kedua adalah kebutuhan untuk change and growth. Tadi saya senang banget, siapa tadinya Miko ya kalau nggak salah yang bilang bahwa apa namanya tuh tadi hidup berarti itu adalah membuat orang berkembang. Saya setuju banget karena memang kita ini seyogianya atau memang kita ini dilahirkan untuk berkembang gitu ya. Sudah fitrah kita untuk berkembang, sudah fitrah kita untuk bertumbuh. Makanya kalian sekolah dari TK, dari SD, terus ke SMP, ke SMA, sekarang juga ada di kuliah, ini kan berarti memang kalian ini butuh berkembang, butuh ada perubahan dalam kehidupan kalian. Unless kalian ya gitu-gitu aja yang mungkin akan membuat kalian jadi stres gitu. Nah, di kuliah tentunya gitu ya, kita kan memang di ketika kita sekolah sampai kuliah kan memang kita dituntut untuk belajar nih ya, dituntut untuk berkembang, dituntut untuk mempelajari sesuatu dari yang nggak bisa sehingga bisa gitu ya. Eh, dan harapan saya nanti ketika misalnya memasuki dunia kerja, em, apa namanya, kebutuhan untuk terus berkembang dan bertumbuh itu tetap harus dijalani, harus tetap pertama harus tetap disadari bahwa kalian butuh bertumbuh, butuh berkembang, cari pekerjaan-pekerjaan yang mengizinkan kalian untuk itu gitu ya. Dan menyadari bahwa kita bisa belajar dari apapun gitu ya. Bahkan misalnya dari webinar seperti ini bukan saja saya yang ngomong gitu ya, tapi saya juga baca-baca share dari teman-teman di sini juga menurut saya jadi satu pembelajaran buat saya gitu. eh, Misalnya sedikit berbagi cerita ya, kalau saya menangani klien-klien yang sudah bekerja di perusahaan selama beberapa tahun, beberapa waktu gitu ya. Kadang-kadang yang membuat mereka stres adalah ketika mereka mentok, nggak punya, merasa nggak punya tempat untuk bertumbuh dan berkembang. Itu sering beberapa kali ya saya bilang kayak saya ngerasa stuck. Kerjaan saya gitu-gitu aja, nggak berkembang. Saya nggak dikasih kesempatan oleh atasan untuk berkembang dan lain-lain gitu. Dan itu membuat stres gitu. Jadi kalau kita kembali ke judul webinar ini bahwa apa kesehatan mental di dunia kerja itu penting. Salah satunya misalnya nanti kalian mengalami stres atau segala macam, jangan langsung menyalahkan bosnya yang gimana-gimana atau misalnya apa tuh namanya teman kerjanya yang gimana-gimana, tapi barangkali kalau lihat ke dalam diri mungkin teman-teman lagi ngerasa stuck nih, lagi nggak ngerasa ada sesuatu yang bertumbuh atau berkembang di dalam diri kalian sehingga kalian merasa stres gitu ya. Yang berikutnya adalah
kebutuhan teman-teman untuk mengekspresikan diri gitu ya, untuk bebas berekspresi. Ini mungkin teman-teman kan kalau dari sekolah, di kuliah juga begitu kan, ada ikut ekskul ya, ada ikut, misalnya nih contohnya ada ikut ekskul, terus juga dalam apa tuh namanya, dalam sekolah, dalam kelas juga teman-teman diajak untuk bebas mengeluarkan pendapat gitu. Itu adalah satu apa tuh namanya, satu eh, apa ya, satu momen untuk memenuhi kebutuhan teman-teman, apa tuh bisa mengekspresikan apa yang ada dalam diri teman-teman. Kembali ke ikigai ini, menurut saya semuanya adalah fitrah manusia gitu ya. Salah satu fitrahnya adalah kebebasan kita untuk berekspresi. Ini dari misalnya berkarya. Berkarya itu bisa apa? Bisa dari nulis, ngelukis, bikin lagu, mau nari, apapun. Atau juga kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk berpikir. Makanya kita dikasih otak ya, dikasih otak, dikasih kepala untuk berpikir. Kita dikasih mata untuk bebas melihat tentunya yang baik-baik. Kita diberikan apa tuh namanya, mulut yang membuat kita untuk bisa berpendapat atau bisa menuangkan apa yang ingin kita apa feeling kita yang ingin kita ekspresikan. Yang berikutnya adalah kebutuhan untuk memenuhi koneksi dan relasi. Tentunya di sini koneksi dan relasi ini adalah koneksi dan relasi yang positif gitu ya. Koneksi koneksi dan relasi yang kalau tadi sempat bilang, ada yang bilang bermanfaat, ya koneksi dan relasi yang sama-sama ada simbiosis mutualismenya nih. Kita bisa ngasih manfaat ke orang lain, kita juga bisa menerima manfaat dari orang lain. Tadi juga seperti ada yang nulis, koneksi dan relasi ini juga berkaitan dengan kita memberikan kesempatan untuk orang lain bertumbuh. Di satu sisi juga kita mendapatkan kesempatan dari orang lain untuk bertumbuh gitu ya. Nah, kalau yang saya lihat ya, kadang-kadang kan mudah-mudahan di sini nggak ada gitu ya. Tapi kadang-kadang dan koneksi relasi ini nggak hanya di pekerjaan ya, di pekerjaan juga iya, tapi juga koneksi dan relasi di luar gitu ya. Kayak misalnya kalau teman-teman sering baca di medsos kan juga ada yang ngomong toxic relation gitu ya, segala macam gitu ya. Eh, Bos saya toxic, orang tua saya toxic, ada yang bahkan bilang kayak gitu ya. Tapi sebenarnya yang ingin saya katakan adalah untuk kita punya kebermanfaatan hidup, untuk kita ngejaga mental kita biar nggak kena mental dalam dunia kerja maupun sekarang, itu juga kita harus membina hubungan atau koneksi, memiga relasi yang baik dengan orang lain. Di sini makanya saya juga ingin mengajak teman-teman untuk lebih menyaring, lebih memfilter, lebih peka terhadap koneksi dan relasi yang membawa hal-hal baik dalam hidup kita gitu ya. Kalau misalnya terjebak dalam pacaran yang toksik, pertemanan yang toksik gitu ya, jangan terlalu di apa tuh namanya, jangan terlalu difokuskan energi kita ke situ gitu, tapi kita fokuskan energi kita ke koneksi dan relasi yang membawa manfaat untuk orang, untuk kita. Yang kelima adalah kebutuhan untuk merasa optimis atau merasa hari esok itu lebih baik dari hari saat ini gitu ya. Di sini adalah kebutuhan kita untuk berhusnuzon gitu ya, istilahnya kalau dalam ilmu Islam, ilmu agama Islam gitu ya. Di sini saya yakin teman-teman di sini sampai sejauh ini sebagai mahasiswa-mahasiswi tentunya apa nggak selamanya hidup kita itu mulus-mulus aja gitu ya. Percayalah, semuanya mengalami hari-hari yang tidak enak, mengalami ups and down kehidupan, apalagi nanti di tempat kerja itu pasti akan ada nanti. Kayaknya satu hari kok rasanya fine-fine aja, rasanya lancar-lancar aja, tapi nanti di satu masa ada kayaknya kok jadi sikut-sikutan sama temen, atau kayaknya atasannya rese banget, atau segala macam, kayaknya proyeknya kurang berhasil, dan lain-lain gitu ya. Itulah hidup, itulah kenyataan gitu ya. Tapi di saat-saat kita merasa apa tuh namanya, paling rendah gitu ya hidupnya, sekalipun lagi di dasar jurang gitu ya, kita tetap harus apa, punya rasa optimis, dan kita apa ya istilahnya gini, kita perlu sadar bahwa kita tuh perlu optimis, dan kita perlu merasa bahwa hari esok itu adalah hari yang lebih baik dari hari ini gitu. Itu sih satu kebutuhan juga gitu ya.
Dan yang berikutnya adalah kebutuhan kita untuk mengaktualisasikan diri. Di sini saya percaya banget setiap manusia itu dilahirkan dengan segala macam yang berbeda, termasuk minat, termasuk bakat, termasuk potensi, eh, termasuk kepekaan sosial, termasuk panggilan hati gitu ya. Tadi kan ada yang dari Fakultas Psikologi, ada yang Fakultas FEB, ada yang Fakultas Ilmu Komputer gitu ya. Itu kan semua mungkin berangkatnya ya asumsi saya, wah ini dari fisioterapi juga ada gitu ya. Ini kan semuanya berangkatnya itu dari kemungkinan besar dari minat gitu ya, dari minat atau juga misalnya eh, pengaruh atau saran misalnya katakan orang tua atau guru BP apapun itu gitu ya. Tapi mungkin orang tua juga melihatnya potensinya kita ada di sana. Kalaupun misalnya itu disarankan orang tua maksud saya. Ini kan semua kalau tadi Mbak Naila kan di Gizi ya Mbak Naila itu mungkin karena minat entah kenapa gitu. Tahu-tahu pas SMA pinginnya masuk Gizi gitu ya. Ada backstory-nya pasti gitu ya. Dan ketika masuk ke sini menurut saya apalagi kalian tidak semua saya nggak tahu sih data tepatnya berapa, tapi tidak semua orang Indonesia punya kesempatan untuk mengenyam bangku kuliah gitu ya. Ketika kalian sudah ada di sini, udah bisa masuk ke universitas yang bagus, jadi sepertinya saya rasa kita juga punya tanggung jawab untuk mengaktualisasikan diri gitu ya, sehingga apa yang kita jalani selama hidup kita ini menjadi lebih ada artinya. Kalau ngomong-ngomong soal aktualisasi diri, ya kan di sini kan kebutuhan kita untuk mengaktualisasikan diri gitu ya. Aktualisasi diri itu apa namanya artinya adalah bagaimana kita memaksimalkan apa yang kita sudah punya gitu ya, mulai dari bakat, minat, potensi, panggilan hati, eh, apa namanya tuh ketertarikan ataupun kepedulian sosial apapun itu namanya kita sadari kemudian kita maksimalkan untuk itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu yang namanya aktualisasi diri gitu. Dan menurut saya di masa kita yang sekarang ini masih usia produktif, aktualisasi diri ini menjadi salah satu kunci ya untuk kita bisa hidup lebih bermakna, lebih berarti dan juga bisa terjaga mental kita nih gitu ya. Karena kalau kita punya minat, kita punya potensi, kita nggak kembangkan itu sebenarnya juga secara batin kita, secara mental kita itu pasti nggak sesuai, nggak selaras sama batin kita gitu. Nah, yang ketujuh adalah living with value. Di sini artinya adalah kita hidup selaras dengan nilai-nilai yang kita anut, yang kita pegang, yang kita percaya gitu ya. Nilai-nilai ini misalnya seperti kejujuran, terus misalnya keadilan, misalnya juga kreativitas, misalnya kerja keras, misalnya integritas itu yang namanya nilai gitu dan nilai masing-masing di diri kita mungkin semua itu penting gitu ya, tapi derajat kepentingannya mungkin berbeda gitu. Nah, nilai-nilai seperti nilai hidup seperti ini saya yakin di kita semua ini punya gitu ya. Dan biasanya nilai hidup ini pertama kali itu diajarkan atau di apa ya dididik oleh orang tua kita gitu atau orang tempat di mana kita pertama kali dibentuk gitu ya biasanya orang tua atau keluarga dan itu menjadi kompas bagi kita untuk menjalani kehidupan kita sampai di titik sekarang ini. Nah, kalau hidup kita itu selaras dengan nilai kita, insya Allah kita juga merasa kehidupan kita itu menjadi berharga. Nah, ini adalah 7 elemen Ikigai yang perlu dipenuhi ya buat teman-teman kita supaya bisa menjalankan hidup dengan Ikigai dalam kehidupan personal maupun dunia profesional. Sampai di sini dulu saya mau tanya, gimana pendapat teman-teman tentang apa yang saya jabarkan barusan? Oke, ada pendapat atau ada yang merasa, oh ini kayaknya udah ada deh di saya gitu misalnya ya. Atau misalnya ini saya masih kurang. Oke, silakan. Ada yang raise hand boleh. Boleh ngomong, Mbak Naila. Mbak Fatih. Ada yang raise hand ya kalau nggak salah tadi ya. Ya, aku Apa Mbak jadi? Lavita. Apa? Yes? Oh, maaf Ya. ya,
sebelumnya aku off cam. Oh ya Untuk nggak? update-nya bagus sih Kak. Soalnya kan apa ya, kadang tuh yang hal-hal yang kayak gini tuh kita nggak perhatiin gitu ya. Apalagi self actualization, Sorry, eh sorry, sorry. yang self actualization tadi tuh kayaknya kita nggak begitu aware untuk itu. Terus kayak living Hmm. with value juga kayaknya baru dapet sih insight itu. Jadi thank you banget sih untuk Seven Elemen Ikigai ini. Cuma kalau untuk change and growth itu pasti kayaknya semua orang kayaknya udah kepikiran soal itu sih. Ya, Gitu ya. sih Mbak. Apalagi lagi kuliah ya. Tadi kalau nggak salah Fatimah ya. Iya, Jadi, kalau kuliah kan maksudnya memang tugasnya belajar ya, tugasnya kita betul, untuk betul. root gitu ya. Tapi once misalnya ketika kuliah kemudian ini bukan saya meng-underestimate ya, tapi saya melihat berdasarkan pengalaman gitu ya. Tadi saya sempat cerita ketika kerja jadi stuck, nggak ada. Kalau sana ini kan sekarang emang dituntut, kalian dituntut untuk kuliah, ada mata kuliah tertentu, ada ujian ya, mau nggak mau kan, apapun itu yang dilakukan paling nggak ketika ujian belajar gitu ya istilahnya ya. Apa namanya, jelek-jeleknya gitu ya, nggak Iya, belajar betul, betul. usah, tapi jelek-jeleknya ketika kuliah aja, ketika mau ujian aja belajar gitu. Tapi ketika kerja kadang-kadang luput gitu ya. Kadang-kadang luput untuk belajar sebenarnya. Kalau ngerjain pekerjaannya sih ngerjain gitu. Tapi kita luput untuk kasih space buat kita untuk yuk bisa lebih baik yuk gitu. Itu maksudnya sebenarnya kadang-kadang untuk apa ya? Untuk menjadi lebih baik sedikit itu akan jadi beban ya kelihatannya gitu ya. Kita banyak yang milih ya udah kita ngerjain apa aja yang ditugasin aja deh gitu, tapi lama-lama akan jadi stuck, kena mental juga sebenarnya gitu. Tapi kalau seandainya kadang-kadang trik apa sih trikinya, kita 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 raise the bar gitu ya, kita raise the bar akan jadi beban, tapi itu sebenarnya memenuhi kebutuhan kita untuk change and growth Iya, betul, betul. gitu ya. Harus keluar Ini dari zona yang nyaman juga ya. ya betul betul. Kalau misalnya jadi ibu rumah tangga ini juga with all my respect gitu ya, ibu rumah tangga juga akhirnya kembali ke personalnya masing-masing gitu ya. Ada ibu rumah tangga yang quote and quote, bukan saya bilang nggak berat ya, tapi quote and quote apa ya, sudah overwhelmed dengan tugasnya sehari-hari yang saya tahu begitu berat, sehingga lupa dianya untuk bertumbuh sendiri gitu ya. Padahal mungkin punya minat sedikit gitu ya, punya apa gitu ya, cabang-cabang yang sebenarnya kalau diperhatikan growth bisa jadi aktualisasi diri. Makasih banyak Fatimah, senang dengan senang hati aku mendengarnya. Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih juga dan senang hati. Oke, ada lagi yang mau raise hand atau mau chat juga boleh. Tentunya oke. Kalau enggak aku lanjut dulu ya gitu ya. Kalau tadi misalnya teman-teman perhatikan ya, beberapa kata kunci sebenarnya nggak semuanya. Sebenarnya Ikigai ini kan akan mengajak kita kita harus aktualisasi diri, harus mengembangkan diri, harus punya ekspresi diri gitu ya. Itu kan sisi kita yang ambisius, yang kadang-kadang saking ambisnya lupa nih sama kesehatan mentalnya juga gitu ya, atau sikut-sikutan sehingga lupa, maksudnya merasa dirinya harus berprestasi, harus paling baik segala macam, tapi akhirnya sampai lupa sekelilingnya gitu. Tapi kalau tadi teman-teman bisa menangkap ya, mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan itu benar-benar tersampaikan gitu ya, apa yang saya maksud. Di satu sisi, Ikigai ini juga mengajak kita boleh ambisius, kita boleh tentu aja kita boleh memaksimalkan apapun yang kita punya, mencapai mimpi kita atau segala macam. Tapi di satu sisi kita juga harus grounded gitu ya, harus pertama bersyukur, kemudian kita punya koneksi yang baik dengan orang lain, koneksi baik kalau di kerja konteksnya misalnya, jangan karena mau aktualisasi diri sendiri dengan kolega kerjanya jadi nggak tercipta koneksi yang baik gitu, sama atasan juga malah nggak dengerin atasan gitu misalnya ya, dan lain-lain. Dan kita juga harus memperhatikan selaras atau enggak nih sama sama ini kita nih, sama nilai-nilai kita yang selama ini kita anut gitu ya.
Jadi mudah-mudahan tadi apa yang saya sampaikan tentang Ikigai ini tercapai apa ya maksud saya tuh tersampaikan dan segi keseimbangan ini juga mudah-mudahan tersampaikan juga gitu ya. Karena untuk menjaga kesehatan mental nggak hanya di dunia kerja sebenarnya dimanapun kita ini perlu seimbang sebenarnya gitu ya. Ketika misalnya ada yang nggak seimbang aja, ini lama-lama biasanya mulai tuh menggerogoti kita kena mental lah, kita jadi self diagnose ya. Ini kayaknya saya bipolar nih, kadang-kadang saya senang, kadang-kadang saya sedih gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan maksudnya tersampaikan bahwa Ikigai ini mengajak kita untuk seimbang gitu ya, paling nggak di dunia kerjanya nih ya kalau kita ngomongin. Dan kalau tadi diperhatikan juga ketika kita menjalankan pekerjaan dengan membawa ikigai gitu ya, kita tahu nih ikigai kita itu apa dan kita menerapkan itu dalam pekerjaan. Sebenarnya dari tadi yang saya sampaikan gitu ya, kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman untuk pertama fokus ke diri sendiri dulu. Ini nggak berarti kita harus egois, nggak berarti kita harus self-centered, enggak gitu. Tapi kembali ke analogi ya kalau kita mau ngasih manfaat ke orang lain kayak itulah kayak kalau kita lagi naik pesawat terus ada keadaan emergensi kantong udaranya jatuh kan kita harus nyelamatin diri kita sendiri dulu ya walaupun seperti itulah ya kurang lebih analoginya. Kita bagaimana kita mau ngasih manfaat ke orang lain kalau kita juga nggak ngerti apa yang kita bisa berikan ke orang lain gitu ya. So eh, kalau tadi ketika pertanyaan pertama saya adalah apa kehidupan yang berarti menurut teman-teman? Tadi ada yang nyebut bermanfaat atau segala macam gitu ya. Itu rasa-rasanya hampir di tiap webinar saya, di diri saya sendiri pun juga pikirnya jadi orang yang bermanfaat gitu. Karena kita percaya bahwa sebaik-baiknya orang yang sebaik-baiknya manusia adalah bisa memberikan manfaat untuk orang lain gitu ya. Dan nilai untuk memberikan manfaat ke orang lain ini adalah nilai yang ditanamkan oleh orang tua kita nih sejak kita kecil gitu ya. Kalau ulang tahun gitu nggak tahu deh teman-teman kalau ulang tahun tuh masih diselamatinnya nggak gitu nggak sih? Yang mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan berprestasi, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan berguna untuk masyarakat gitu kan ya. Jadi kan emang nilai untuk memberikan manfaat ini bagi kita sebagai orang Indonesia tuh sudah ditanamkan. Dan ikigai itu memang ujung-ujungnya adalah memberi manfaat untuk orang lain. Kita bekerja juga teman-teman kuliah nih, repot-repot belajar psikologi, belajar FEB, belajar ekonomi, bisnis gitu ya, belajar gizi, belajar psikologi, belajar apa namanya tuh fisioterapi dan lain-lain. Kan ujungnya pinginnya dapat uang sih memang, tapi kan untuk dapat uang itu adalah kita harus ngasih manfaat dulu ke orang lain gitu kan ya. Tapi gimana kita mau ngasih manfaat ke orang lain kalau kitanya sendiri nggak tahu-tahu amat apa yang kita bisa berikan kepada orang lain gitu ya. Nah, jadi kalau tadi diperhatikan Ikigai ini khususnya ketika misalnya teman-teman menjalankan pekerjaan nanti, pertama kita jadi fokus sama diri kita kita sendiri dulu gitu ya. Fokus kita tuh bisanya apa, kita sukanya apa, kita nggak sukanya apa. Eh, kita itu cenderung emosinya itu merasa senang ketika lagi bersama siapa, nggak suka lagi bersama siapa gitu ya. Dan kita juga meningkatkan self awareness. Self awareness ini tadi meningkatkan apa yang bisa kita syukuri, apa di hal-hal apa kita merasa butuh growth, di hal-hal apa atau dengan siapa kita merasa terkoneksi dengan baik, di hal-hal apa kita ingin mengekspresikan diri dan seterusnya. Di hal-hal apa kita mau mengaktualisasikan diri kita. Ini kan semuanya adalah apa ya bentuk self awareness sebenarnya gitu ya. Dan kita ketika kita punya self awareness yang baik, di sini otomatis bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan mental kita gitu ya. Kalau enggak kita nggak tahu nih siapa kita gitu ya kalau kita nggak punya self awareness. Dan ketika kita nggak tahu siapa kita, biasanya ya kita jadi bingung sendiri, kita jadi stres, kita jadi depresi dan itu mengganggu kesehatan mental. Oke, sampai di sini ada lagi yang ingin sharing kayak Fatimah tadi? Atau ada yang ingin bertanya juga boleh. Atau apa lagi kah? Mbak Naila, adakah yang dibantu untuk mau tanya atau enggak? Tulis di kolom komen, kolom chat, komentarnya apa.
atau apapun. Ya, saya tunggu. Berapa waktu ya? Saya tunggu dulu. Tunggu dulu ya, Mbak Naila ya. Yuk, ada yuk yang nulis di kolom chat yuk. Saya undang teman-teman untuk menulis di kolom chat. Bu, mau nanya Bu, Yes, boleh. Siapakah ini? Tolong Meko sebutin Bu, namanya ya. Oh Meko iya. Bu, Mm. dari jurusan psikologi Bu. Oh iya. Mm. Bu, Halo. ini kan eh, banyak kan dari perusahaan kan tidak menganggap karyawan sebagai aset Bu. Kalau Mm-mm. kebanyakan Mm-mm. cenderung begitu Bu. Nah, Mm-mm. eh, bagaimana kita sebagai karyawan nih ya, ini Mm-mm. kan terkait mengenai mental health lah, self awareness lah ya, termasuk self improvement Bu. Sebenarnya Mm-mm. hampir perusahaan tuh nggak ada mikirin Bu, Mm-mm. bagian besar. Mungkin kalaupun ada ya mungkin ya perusahaan pemerintah atau BNN karena kan dia Mm-mm. mungkin ada standarnya sendiri Bu. Tapi kalau swasta kan secara overall kan tidak terlalu lah Bu. Mm-mm. Kan. Nah, Mm-mm. bagaimana kita menyingkapinya? Karena kadang-kadang ketika kita memikirkan diri kita sendiri, perusahaan tidak memikirkan kita. Nah, itu kan Mm-mm. jadinya kan kita kayak apa ya? Jadi malas gitu ya. Gitu ya, Mm-mm. ya kan? Jadi Padahal kan motivasi ya. ketika kita istilahnya suasananya baik secara perasaan, punya antusias yang tinggi, optimistik, kita Mm. kan bisa membantu perusahaan untuk berkembang dan termasuk dari segi penerimaan. Ya. Tetapi kan perusahaan kan tidak berpikir seperti itu, Bu. Nah, ini kira-kira bagaimana kita memposisikan diri kita dan apakah kalau kita menemukan perusahaan seperti itu, is time for us to go, gitu sih, Bu. Hmm, Oke, sebelumnya saya boleh tanya dulu nggak, Meko mendapat kesan bahwa kayak perusahaan nggak memikirkan deh kesehatan mentalnya atau apa ya growth-nya para karyawan tuh dapat persepsi seperti itu. Boleh tahu dari mana? Saya sih secara umum aja sih Bu, ya, secara Hmm, umum. Secara umum. Saya tahu hmm. ada beberapa perusahaan yang memang nyiapin psikolog, ada, saya tahu. Iya, 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 iya. Kan saya bilang Bu, kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan yang memang BUMN, Hmm, perusahaan pemerintah, ya iya, kan? iya, Tapi kalau swasta Bu, tidak terlalu sih Bu. Nah, saya iya. juga pernah waktu itu kan ada kesempatan tugas job analisis Bu, wawancara satu corporate accounting Bu, di perusahaan yang gede lah ya. Termasuk gede lah Bu. Saya juga kaget Bu. Pokoknya lu kerjaan-kerjaan lu beres, gaji segini udah. Gitu. Saya pengen nanya, ada gak rencana developing buat Anda? Enggak. Terus kan dia juga ada kerjaan di anak perusahaan yang nggak bermasalah pun dilempar ke dia lagi. Hmm, Jadi intinya adalah gue bayar lu mahal, tinggal gue tambah lagi, termasuk lemburan, ya udah. ya. Nah ini karena kan kebetulan kan orang ini masih muda Bu ya. Dia kan cuma Hmm, kan dia istilahnya meroket lah ya. Nah dia hmm, mungkin nggak masalah. Cuma saya udah bilang sama dia, kan ya cepat atau lambat Anda akan jenuh. Lambat Anda hmm. juga akan capek. Nah, tapi kan ini kan how the company work, Bu. Kedua kan saya juga Iya, lihat iya. juga waktu itu saya pernah kerja di perusahaan juga sih Bu ya. Sama Bu, nggak Hmm, terlalu juga sih Bu. Nggak terlalu. Maksudnya hmm, tidak menjadi prioritas. Walaupun memang kadang-kadang setahun sekali mereka bikin acara kayak acara kantor ya, kerja sama-sama atau apa-apa. Tapi itu bukan their concern Bu. Nah, gitu. iya, iya, Padahal iya. kan akhirnya kan obstacle di kita, kita jadi tidak royal karena tidak merasa suasana kerja yang bagus atau kita tidak merasa Hmm, perform, akhirnya kan kita better leave the company kan Bu. Gitu. hmm, Akhirnya saya hmm, menyadari Bu bahwa ya ya kalau kita mengandalkan ke perusahaan untuk support us ya kan dari segi mental health, self development kayaknya agak susah sih Bu. Itu Bu dari saya Bu. Ya, ya. Makasih ya, Meko ya, untuk pertanyaannya ya. Pertama mungkin saya setuju sih banyak perusahaan yang tidak memikirkan kesejahteraan mental karyawannya gitu ya. Tapi juga sebenarnya kebetulan karena memang saya bekerjanya freelance, saya juga banyak bekerja dengan perusahaan-perusahaan swasta, baik sebagai coach maupun sebagai interpreter. Menurut saya nih berita baiknya gitu ya buat kalian semua gitu ya. Sebenarnya mungkin karena
Saya sih ngelihatnya karena dampak pandemi ya, sekarang lebih banyak perusahaan-perusahaan, sorry sorry, perusahaan-perusahaan yang lebih memikirkan kesejahteraan wellness karyawannya gitu ya, nggak hanya instansi pemerintah, nggak hanya BUMN gitu. Itu berita baiknya. Tapi saya setuju sama Meko bahwa nggak semuanya nih perusahaan punya kesadaran seperti itu, walaupun kembali saya melihatnya semakin ke sini semakin banyak gitu ya. Sebagai coach juga saya terafiliasi dengan sekolah coaching saya namanya Coaching Indonesia. Ini bekerja sama dengan banyak sekali perusahaan, mau itu dari perusahaan apa ya, perusahaan energi, perusahaan apa, ada juga kesehatan, industri kesehatan. Kemudian juga ada perusahaan swasta yang apa namanya bergerak di bidang perbankan dan lain-lain. Ini memberikan seperti coaching seperti saya nih gitu ya, berinteraksi untuk kesejahteraan karyawannya dan lain-lain gitu. Ada juga perusahaan-perusahaan yang memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk belajar berkembang, dikasih e-wallet ya Pak, istilahnya gitu ya, untuk mereka bisa belajar, untuk mereka bisa mengembangkan diri sebebas-bebas mereka gitu ya. Dalam artian bahwa saya setuju sama apa yang Meko katakan, bahwa mungkin belum banyak perusahaan yang seperti itu, tapi bukan berarti tidak ada, dan jumlahnya menjadi lebih banyak. Salah satu mungkin saya tahu sih bahwa ketika kita memasuki dunia kerja, apalagi ketika kita pertama kali memilih dunia kerja, kan kadang-kadang sudah ada tuntutan nih ya, udah nggak usah macam-macam deh, milih, jangan jangan kebanyakan milih gitu, jangan apa segala macam, eh, apa terima aja yang dipanggil di mana gitu ya. Itu nggak apa-apa juga sih sebenarnya gitu, tapi juga sekarang kan kalian ini lebih lebih apa ya, lebih lebih apa namanya tuh, lebih aware anak akan hal-hal kesadaran mental dibandingkan dengan masa saya dulu gitu mencari kerja gitu. Dan kalian punya resources untuk apa tuh namanya, untuk riset dan segala macam. Jadi ketika saya sih, saran saya gitu ya, karena ini pertama nih, saran saya ada beberapa gitu ya. Yang pertama adalah ketika kalian mencari kerja, fokuskan kalau itu penting buat kalian gitu ya. Eh, Kenapa saya tekankan kalau itu penting? Karena bagi kita nih masing-masing, prioritas itu kan menjadi masing-masing gitu ya, menjadi berbeda. Kalau menurut kalian apa namanya, kesehatan mental penting atau development kalian sebagai individu itu penting, carilah perusahaan-perusahaan yang seperti itu gitu ya. Itu benar-benar di riset ketika mau kerja. Tapi kembali ke saya nggak bisa apa yang namanya generalisasi, karena prioritas kita, kebutuhan kita itu berbeda gitu ya. Tapi kalau seandainya idealnya gitu ya, saya bilang risetlah sebaik-baiknya ketika kalian ingin masuk ke dunia kerja. Kalau seandainya sudah ke dunia kerja, ternyata dilalah seperti tadi yang misalnya Meko share gitu ya, kembali ke kayaknya kerjanya itu tadi, kalau saya nggak salah tangkap, misalnya salah satunya ya, misalnya kerja tapi nggak ada developmentnya, atau nggak ada pengembangannya gitu ya, atau juga kok disuruh lembur tapi nggak diperhatikan kesejahteraannya gitu kan, macam-macam ya. Nanti ketika kita kerja tuh di dunia kerja tuh macam-macam gitu ya. Kembali kalau menurut saya, hidup itu kan pilihan kita ya, kita yang itu semua ada di tangan kita nih kontrolnya gitu. Bahwasanya gini, misalnya lembur nggak digaji, itu kan di luar kontrol kita ya, luar kontrol kita. Kita nggak dikasih development, itu juga di luar kontrol kita. Yang di luar kontrol kita adalah kita bagaimana kita merespon terhadap semua hal tersebut gitu ya. Jadi ketika misalnya sudah dihadapkan pada situasi seperti seperti itu, pilihannya ada di tangan kita sebenarnya kalau menurut saya. Sampai kapan kita harus bersabar di dunia pekerjaan, di dunia kerja seperti itu, sampai sebisanya kita. Saya nggak bisa bilang setahun aja, 2 tahun aja. Siapalah saya yang mengatakan seperti itu ya. Tapi kembali ke semuanya itu ada di kontrol kita sebenarnya gitu. Jadi kita bisa tahan nggak bisa gitu. Ada juga yang orang gajinya gede tapi mentalnya amburadul, ya mereka bertahan, ya itu pilihannya monggo-monggo aja gitu ya. Prioritasnya ada di tangan kalian, pilihannya ada di tangan kalian. Kalau misalnya ketika tadi saya contohkan gitu ya, orang yang stuck di pekerjaannya, saya punya klien, ini contohnya aja ya, klien dari Pelindo, dia kebetulan BUMN, udah sekian lama bekerja, ngerasa stuck, terus ngerasa nggak ada growth dalam hidupnya dan segala, dan dalam pekerjaannya. Akhirnya coaching sama saya di 4 sesi, akhirnya dia menyadari bahwa di pekerjaan, karena juga apa, posisinya itu udah tinggi kan, kayak kita juga ya, semakin tinggi semakin growth-nya tuh semakin
semakin terbatas gitu karena dia udah jadi leader dan segala macam gitu ya. Akhirnya dia menyadari bahwa untuk pekerjaannya mungkin sudah growth-nya itu sudah sangat minim, nggak bukan sama sekali nggak ada growth, tapi growth-nya itu sudah minim karena udah mentok ke sana sini dia udah bisa segala macam gitu ya. Pilihannya mau kerja di situ terus atau mau keluar cari cari pekerjaan yang lebih mendukung growth-nya dia. Dia milih stay karena dia punya keluarga gitu kan, karena dia punya apa namanya, karena harus mikirin pensiun dan segala macam. Tapi akhirnya bagaimana caranya dia menyalurkan aktualisasi dirinya yang lain, menyalurkan misalnya dia punya minat atau bakat yang lain dilakukan di luar pekerjaannya dia gitu. Jadi it's all about our choice sebenarnya hidup itu gitu ya. Mau kita kerjanya stuck ya, misalnya nih ya kerjanya stuck, kalau kita terus mengumpat dari pagi sampai siang sampai sore sampai malam ngumpat ini kerjaan gue gini 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 gini, nggak akan berubah-berubah juga ya kalau kita mau berubah, dan pilihannya ada di tangan kita. Gitu sih, mudah-mudahan Meko mungkin tidak menjawab secara keseluruhan, tapi intinya mungkin itu ya yang tadi saya sebutkan. Terima kasih. Bu, terakhir Bu, tanya Bu. Ya, boleh silakan. Bu, kalau kita kan waktu masih sekolah ya, kita kan tidak Hmm. berpikir monetary, artinya harus ada nilai uang lah. Ya. Kita berpikir kepada kita punya hasrat, kita Mm-mm. punya harapan, kita punya mimpi. Jadi apapun yang kita spend adalah untuk get the dream lah, kayak gitulah Bu, ya kan. Tapi setelah kita kerja Bu, ya kita sama-sama kerja nih kita Bu ya. Kita akhirnya mulai jadi realistis Bu, artinya gini loh, gua nggak bisa bermimpi melakukan sesuatu hanya untuk mimpi dan sebagainya. Tadi kan ibu juga contoh kan kayak Pelindo tuh yang klien ibu kan, dikarenakan perusahaannya tidak, ya istilahnya dia udah stuck dan perusahaannya juga tidak ada something, nggak punya plan setelah itu mau ngapain dengan orang tersebut lah, karena mungkin udah tinggi kali ibu ya. Ya Ya. kan? Mm-mm. Akhirnya kan dia ibu arahkan dia harus di luar itu. Mm-mm. Nah pertanyaan saya gini bu, untuk orang dewasa bu ya, kita nggak bicara cara anak SMP atau SMA bu ya, untuk orang dewasa. Apakah dengan kita mengeluarkan waktu dan juga uang, pasti ada uang juga lah, waktu dan uang lah Bu ya, Mm-mm. untuk namanya self improvement Mm-mm. atau variasi di dalam kegiatan kita lah di luar kantor yang seperti Ibu lakukan dengan orang Pelindo itu. Apakah harus dihitung dengan sebuah penerimaan yang akan didapat, ya kan? Oh, Kalau tanda ya. kutip Mm-mm. secara penerimaan juga tidak ngebantu, ya kan? Mm-mm. Atau Mm-mm. mungkin istilahnya kan kayak uang iseng aja lah, ya kan? Mm-mm. Karena saya berpikir gini, Bu. Saya mungkin bayangin orang yang Perindo itu sudah mau selesai, Bu. Nanti sudah mau pensiun lah ya. Kalau di posisi udah tinggi, biasanya udah mau pensiun sih, Bu ya. Usia-usia Ya. tinggal nunggu ya 5 tahun, 6 tahun lagi lah, Bu. Dan Mm. kalau saya berpikir sebagai orang Perindo itu, dia melakukan hal, spend waktunya dia, uangnya dia untuk artis di luar, apapun saya nggak tahu lah, Bu. Kan. Nah, tetapi hal itu tidak memberikan nilai uang, Mm. ya kan? Saya berpikir nanti you merasa menyesal gak? Kenapa? Karena Mm. setelah pensiun kan gaji langsung drop, Bu. Drop, Bu. Ya kan contoh nih, Ya. yang gue bilang nih, dia gaji misalnya 60 juta. Udah, Bu, Mm-mm. setelah pensiun mau 60 juta lagi susah, Bu. Ya kan? Ya, karena Ya. punya teman juga yang senior itu udah, Bu, udah merana, Bu. Serius merana. Mm. Jadi kalau anaknya nggak jadi, dia merana, Bu. Ada yang jadi anaknya dia nggak merana. Ada anaknya Mm-mm. nggak jadi merana, Bu. Serius, anaknya pun nggak bisa dikuliahin sama dia. Serius, nggak bisa Ya. dikuliahin sama dia. Nah, Mm-mm. saya jadi ngenes kan, maksudnya dulu dia posisinya direktur lah, apalah. Akhirnya dia pun nggak bisa mengkuliahin anaknya. Kedua anaknya dia nggak bisa kuliahin. Serius lulus SMA nggak bisa karena pas anaknya lulus dia udah pensiun. Artinya Mm-mm. pensiunnya udah beberapa tahun sebelum anaknya lulus lah SMA. Ya. Nah, Ya. Ya. pertanyaan saya gini Bu, apakah itu sesuatu yang worth it? Bagi Mm-mm. kita yang dewasa, mem-spend waktu kita, uang kita untuk sesuatu yang di luar kantor hanya untuk self improvement. Gitu ya sih Bu. Mm. Iya, Tanpa iya. ada nilai uang. Ya. Mungkin jawaban saya kembali ke
masing-masing ya gitu ya kan, nggak tahu saya nggak tahu Meko akan merasa puas atau enggak, tapi kan artinya bahwa kekhawatiran, maksudnya kalau saya tadi mencontohkan orang Pelindo ya, tadi kan konteksnya ketika dia tidak mendapatkan apa ya, merasa improve di bukan improve, development di pekerjaannya, udah merasa mentok, terus akhirnya dia mencari di luar pekerjaan gitu ya. Saya mungkin tidak necessarily dia dapat uang gitu, tapi dia dapat kepuasan. Oke, saya appreciate itu gitu ya. Tapi kalau saya juga setuju ketika misalnya saya juga banyak klien saya di coaching yang persiapan pensiun gitu ya, persiapan pensiun 5 tahun sebelum pensiun kami coaching dan segala macam untuk membantu mereka, apa tuh namanya, untuk membantu mereka merancang pensiun mereka seperti apa gitu. Udah kekhawatiran-kekhawatiran yang Miko sebutkan gitu ya. Kalau kita misalnya bicara ketika orang pensiun. Tapi kembali ke pertanyaan Meko, sebenarnya worth it nggak sih kalau seandainya kita melakukan self improvement di luar pekerjaan kita yang kita sebenarnya nggak tahu nilai nilai ada monetisasinya atau enggak gitu kan ya pertanyaannya gitu ya. Uh, Maksudnya gini, Betul, nggak Bu. ya kan gitu ya pekerjaan, pertanyaannya itu kan ya, worth it atau enggak sebenarnya, kacamatanya orang berpikir kan nggak semua hal harus menghasilkan uang gitu ya. Apa namanya, kalau gini maksudnya, kalau misalnya saya boleh contohkan ke orang Pelindo tadi, ya mungkin orang Pelindo ini gajinya sudah baik, sudah apa segala macam, mungkin dia tidak perlu lagi khawatir tentang uang, mungkin ya, saya tidak terlalu tahu gajinya berapa dan segala macam gitu. Eh, tapi nggak semua orang itu kacamatanya yang membuat kepuasan batinnya itu adalah ketika dia menghasilkan uang gitu ya. Percaya sama saya, ada orang yang seperti itu gitu ya. Saya kalau tadi Meko perhatikan, saya melakukan kegiatan sosial di panti asuhan. Banyak sekali teman-teman saya di luar pekerjaan dia melakukan kegiatan sosial. Apakah dan di situ ada development ya. Kegiatan sosial itu bukan berarti hanya sekedar ngasih uang, hanya sekedar berkunjung kemana. Ada developmentnya di situ, development diri gitu ya. Apakah itu menghasilkan uang? Enggak juga gitu. Tapi apakah itu menghasilkan kepuasan batin bagi sebagian orang? Iya, gitu ya. Atau juga misalnya hobi gitu ya. Misalnya orang ada yang suka baking. Dia ikut kursus kursus baking. Kalau tadi kan kalau saya nangkepnya kan berarti kita mengeluarkan apa ya? Kita mengeluarkan spend spend money untuk baking yang harga kursusnya mungkin nggak murah. Apakah itu kemudian harus dia jadi baker? Enggak juga, gitu kan ya. Kalau 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 sejauh maksudnya gini, sejauh saya hidup, sepengalaman saya hidup, saya melihatnya gitu ya, melihat berbagai macam orang, nggak mesti semuanya orang itu akhirnya ngitung-ngitung development sama dengan akhirnya money yang akhirnya kita dapat gitu. Syukur-syukur sih dapat gitu ya, misalnya syukur-syukur dapat, tapi ada juga orang yang harus nggak merasa develop itu equal dengan money. Tapi kalau seandainya uh, Meko atau sebagian teman-teman merasa oke, kalau seandainya aku melakukan satu apa ya, development di luar, harus ada uangnya dong gitu ya. Ya itu nggak apa-apa juga, itu satu pandangan yang kemudian akhirnya menurut saya harus bisa tuh menyelaraskan gitu ya. Akhirnya misalnya self growth seperti apa yang menurut kalian, menurut Meko itu akhirnya bisa mendatangkan uang. Tapi apakah equal dengan melakukan self growth di luar dengan harus mendatangkan uang? Menurut saya ya di titik ini sih, sependek pengalaman saya, sependek pengetahuan saya nggak juga gitu. Tapi kalaupun mau, ya di situ adalah challenge-nya. Kalau saya kira gitu ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Berarti kalau saya nangkap memang sebenarnya kembali kepada teori Maslow, Bu ya. Yang saya Ya. pelajari di psikologi, Bu, bahwa sebenarnya aktualisasi diri itu adalah kebutuhan yang tertinggi di atas hidup manusia, Bu. Ya, saya rasa sih gitu ya. Eh, apakah itu menghasilkan uang? Bisa jadi. Tapi apakah ketika nggak menghasilkan uang, orang itu nggak merasa aktualisasi diri? Nggak juga gitu. Kayaknya gitu sih ya kalau kalau buat saya gitu ya. Karena nggak tahu, mungkin juga karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak semuanya berpikir harus monetisasi gitu. Itu juga maksudnya gini, kenapa saya punya pendapat seperti itu? Karena juga pengalaman kita hadir di sini karena ada backstory kita nih ya. Sejam sebelum kita kumpul kan kita punya backstory nih. Just sebelum jam 1 kan kita punya macam-macam nih pengalaman hidup gitu ya. Eh, apa namanya? Mungkin saya bisa mengatakan itu bahwa karena banyak orang dalam hidup saya yang
begitu, yang aktualisasi dirinya ya kembali ke Maslow gitu ya, aktualisasi diri yang paling tinggi dan mereka tidak berpikir untuk semata-mata karena uang. Hidup ya udahlah sederhana-sederhana aja gitu ibaratnya ya, ada yang seperti itu. Yang penting tercukupi, senang makan makannya, tapi ya udah nggak, misalnya ada juga ya, ini mungkin ekstrim, ini ekstrim banget ya, ada contoh yang ya udah, kalau tadi apa mengambil contohnya Meko tentang anak segala macam, ya udah itu nanti urusan nanti gitu, walaupun itu juga mungkin nggak terlalu baik ya gitu ya, tapi makanya ada berbagai macam orang kalau menurut saya gitu. Gitu, terima kasih ya Meko ya. Sama-sama, Bu. Oke, kita masih punya waktu berapa lama Mbak? 2 menit Ibu lagi ya. sebenarnya untuk waktunya tinggal 4 menit, 2 menit lagi sebenarnya karena emang hasilnya 14.30. Oke, 2 menit lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk partisipasinya, untuk kehadirannya, untuk kesabarannya membersamai saya di sini selama 1,5 jam. Saya ingin menutup dengan quotes pilihan saya, kesukaan saya maksudnya. Ini suatu quotes dari apa namanya, salah satu pujangga Jepang yang menyebutkan bahwa Dona Michio Aruku no mo Seipai Aruko. Siawasewa Jibu no Kokoro de Kimeru. Artinya, jalan apapun yang kita lalui tentunya akan beda-beda jalannya ya. Jalannya yuk, mari yuk jalani dengan sepenuh hati karena bahagia ditentukan oleh kita sendiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Vita atas materi yang luar biasa ya, dan tadi juga Pak Meko juga sungguh aktif ya untuk bertanya, untuk sharingnya juga. Jadi benar-benar kita sebagai pendengar yang mungkin para peserta lainnya malu-malu untuk bertanya tadi pada saat sesi tanya jawab di pertengahan, itu jadinya bisa terjawab tersendiri gitu dengan perwakilan dari Kamiko pertanyaannya. Oke, mungkin sekilas yang telah disampaikan oleh Bu Vita terkait juga tadi tentang Ikigai itu dari awal sudah di notes ya, sampai pun di akhir, karena Bu Vita juga dari backgroundnya, latarnya juga kuliah ya Ibu ya di Jepang ya. Jadi benar-benar pengalamannya untuk sharing kali ini berbeda gitu. Kita dapat ilmu yang lingkungannya tuh di luar Indonesia seperti itu. Jadi saya rasa dengan apa yang sudah dibagikan dengan Bu Vita pada siang hari ini cukup menarik ya, menambah wawasan kita kembali bahwasannya seberapa penting sebenarnya kesehatan mental itu dalam dunia kerja, atau seberapa penting kesehatan mental itu dalam sehari-hari kita menjalani kehidupan, kayak tadi juga yang sudah di note sama Kak Bu Vita. Kesehatan mental bukan hanya di dunia kerja, tapi dimanapun kita berada, dia selalu berkaitan dengan lingkungan hidup kita. Oke, karena tadi juga di sesi materi sudah sekaligus dengan tanya jawab, jadi kita sekarang sudah di akhir sesi untuk sesi pertama. Namun sebelum nanti kita tutup, kita ada sambutan terlebih dahulu. Sudah ada Bu Ria juga di sini. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang, Naila. Ya Selamat Ibu, siang, Ibu Vita. Selamat siang, Ibu. boleh Ibu, karena kita sudah di akhir sesi, barangkali dari Ibu ada yang ingin sampaikan untuk sambutan penutupnya Bu. Dipersilahkan Bu. Baik, terima kasih, Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang saya hormati Ibu Vita Wahid yang baru saja menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya, keren banget ya. Tadi sudah disinggung tuh oleh Mbak Naila bahwa nuansanya kita seperti berbeda gitu ya, karena memang pengalaman dan juga dari yang pernah sudah dialami ya dari Bu Vita ya, karena beliau juga seorang penulis ya Bu Vita ya. Jadi tentunya ini membuat webinar kita sangat berbeda. Sekali lagi terima kasih Bu Vita untuk materinya yang bagus sekali, dan saya juga tadi mendengar pertanyaannya kayaknya juga seru-seru banget ya. Tapi karena memang kita terbatas waktu ya, sehingga kita tidak bisa apa tidak bisa terus gitu ya. Tapi kita akan lanjutkan nanti di sesi-sesi akan datang. Dan tentunya kepada semua peserta, baik mahasiswa yang masih kuliah dan juga alumni ya yang
Saya juga sangat apresiasi sekali karena di sini banyak juga alumni-alumni yang sudah bekerja gitu ya, tetapi di tengah-tengah kesibukan kantor masih bisa nih mengikuti dan mau belajar, mendengar ya sharing dari orang-orang hebat ya yang selalu hadir di siang hari setiap hari Jumat. Nah, tentu saja tadi temanya juga keren ya, kesehatan mental dalam dunia kerja. Ya, kenapa saya bilang ini juga keren dan saya lihat sekali ya bagaimana tadi pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan bahwa memang keadaan saat ini itu tidak bisa kita pungkiri itu akan mempengaruhi mental seseorang yang dalam tanda kutip tadi Bu Vita tadi sudah banyak tuh bahas ya. Jadi kalau kita memang orang yang tidak bisa mungkin salah satu aja mungkin kurang bisa mengekspresikan diri atau mungkin orang yang tidak pernah mendapatkan kesempatan misalnya itu akan menjadi hal-hal yang pastinya akan berdampak untuk dirinya. Nah, mudah-mudahan tadi yang disampaikan itu benar-benar menambah memperkaya ya wawasan Anda semua gitu. Jadi Anda sekarang punya konsep yang berbeda gitu. Jadi tidak lagi mungkin walaupun kita ada di dalam lingkungan gitu ya, yang ada yang mungkin toksik atau mungkin ada yang penuh dengan tekanan, bahkan mungkin yang santai-santai aja, tetapi membuat pribadi kita tetap menjadi pribadi yang kokoh gitu, yang tetap bisa mandiri dan bisa berkembang ya Bu Vita ya gitu. Jadi itu pesan message yang bagus sekali dan mudah-mudahan kita akan tunggu nanti ya seri-seri berikutnya nih gitu ya. Kita akan undang Bu Vita lagi ya untuk nanti kita banyak lagi mendengar pengalaman-pengalaman beliau. Dan juga untuk semua peserta kita masih ada sesi yang kedua. Jadi nanti Anda bisa ikuti lagi di sesi yang kedua dengan topik yang juga berbeda yang mudah-mudahan itu juga akan menambah lagi wawasan ilmu pengetahuan kita semua dan juga memperkaya semua kita untuk semakin mengembangkan diri. Baik, mungkin itu saja penutupan dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Vita dan semua peserta yang sudah mengikuti sampai dengan selesai di sesi pertama ini. Kita akan ketemu lagi di sesi kedua. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Naila. Silakan Mbak Naila. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, untuk sambutan penutupnya. Dan mungkin barangkali dari Ibu Vita ada yang ingin disampaikan untuk informasi free coachingnya, Ibu. Iya, Ibu Ria, saya memberikan free coaching untuk 3 orang peserta. Wah, Itu terima kasih. saya udah sebut tulis ya. Ke Kak Fatima, ke Kak Meko, sama ke Kak Priska. Saya di sini tulis nomor telepon saya dan nomor IG saya. Bukan nomor sih, akun IG saya. Jadi minta tolong dihubungin aja biar nanti kita bisa janjian lebih lebih ini ya, maksudnya janjian waktunya dan nanti saya bisa kirimkan link Zoom-nya. Semoga berkenan ya Ibu ya Ya, atas terima kasih banyak loh Bu. free Waduh, coaching ini dari saya. keren banget nih. Boleh kita Ya, berikan terima applause kasih. nih emotikonnya nih ya untuk Bu Vita ya. Wah, ini ya, jarang-jarang ya dapat kesempatan ya kita ya sudah kita belajar nanti kita ada free coaching lagi ya. Mudah-mudahan ya yang sudah mendapat kesempatan dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai dilewatkan ya supaya Anda semakin semakin dipenuhi lagi nih dengan banyaknya pengetahuan apalagi langsung ya oleh yang berpengalaman dan penulis langsung nih Bu Vita yang dengan begitu banyak menginspirasi juga ya dari tulisan-tulisannya. Terima kasih sekali lagi Bu Vita. Baik, luar biasa. Selamat untuk Kak Priska, Kamiko, dan juga Kak Fatimah. Selain mendapatkan ilmu ya di siang hari ini, juga bisa secara privasi nantinya bisa coaching ya bersama dengan Bu Vita. Selamat dan terima kasih juga Bu Vita untuk ilmu yang sangat-sangat membantu kita di sini, sangat memberikan ya penambahan ilmu baru kepada kita lagi. Terima kasih. Dan sekarang sebelum kita menutupi sesi webinar pertama ini, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Boleh teman-teman dinyalakan kameranya. Kita akan pengambilan momen dulu nih di sore hari ini sebelum ditutup. Dan sambil menunggu teman-teman untuk menyalakan kameranya, saya mau memberikan informasi bahwasanya nanti pukul 15.00 teman-teman bisa join kembali di Zoom meeting dan kita akan melaksanakan webinar sesi 2 yang tentunya topiknya tak kalah menarik. Jadi jangan lupa untuk ditunggu lagi untuk sesi keduanya. Boleh teman-teman untuk dinyalakan kameranya, kita tunggu. Oke, dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Slide selanjutnya, 3, 2, 1.
Dan yang terakhir, 3, 2, 1. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Vita untuk materinya dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah antusias bertanya hingga selesainya acara webinar sesi pertama. Terima kasih juga Bu Ria untuk sambutannya tadi. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi kedua dan untuk Bu Vita lancar selalu untuk aktivitasnya Ibu. Barangkali setelah ini akan melanjutkan aktivitas Bu boleh kalau mau lift terlebih dahulu boleh Terima kasih dipersilahkan Ibu. banyak. Terima kasih semuanya. Permisi. Terima kasih Bu Ria. Sama-sama, terima kasih Bu Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, dan untuk para peserta bisa diisi link absensi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dan jangan lupa untuk kita akan bertemu kembali di webinar sesi kedua pukul 15.00. Jadi sampai bertemu lagi. Dan saya Naila menutup sebentar untuk webinar siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih.